Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga, yaitu terkait dengan materi perilaku positif masyarakat, contoh pelaksanaan kewajiban, dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 31 ayat 2, bunyi pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Kewajiban dan contohnya. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajiban lainnya, seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Masih banyak contoh kewajiban lainnya. Apakah kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Mari perhatikan beberapa contoh kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban di lingkungan sekolah. Contohnya apa saja? Yang pertama ada siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan, memberikan keterangan sakit, izin, atau alfa dari orang tua bahwa anak berhalangan hadir di sekolah. Yang kedua adalah kewajiban di rumah. Contohnya, kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, kewajiban menjalankan perintah agama, kewajiban menjaga kebersihan rumah, kewajiban menghormati dan menghargai anggota keluarga, kewajiban mengerjakan tugas-tugas sekolah, kewajiban menjaga nama baik keluarga, kewajiban membereskan kamar sendiri, kewajiban meminta izin kepada orang tua. Kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Contohnya, rajin beribadah sesuai agama, belajar dengan giat, rajin, dan tekun, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, saling menghormati antar sesama, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat, ikut serta dalam mengemukakan pendapat, ide, gagasan di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Baik, sekarang kita akan lanjut dengan bacaan kerukunan di Kampung Wonorejo di Papua. Perhatikan baik-baik ya. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab, tak terkecuali anak-anak. Setiap hari, anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu, anak-anak Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka olahraga bersama atau sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja, akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di Kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga Kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan.
Potret Kampung Wonorejo, Arso Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul, suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi dimulai sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigrasi. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapat penghidupan dan pendidikan yang layak dari negara. Saat ini latar belakang kehidupan warga di Kampung Wonorejo sudah mengalami pencampuran budaya dan agama. Sebagai warga Kampung Wonorejo sudah melakukan pernikahan antar suku. Bagi warga Kampung Wonorejo, keberagaman adalah kekayaan mereka. Dalam perkembangannya ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga di kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras. Para wanita di kampung ini juga terampil menganyam noken dari kulit pohon. Sebagian warga bekerja serabutan penebang kayu, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit. Potret Kampung Kibai memberi gambaran kepada kita tentang mata pencaharian sebagian penduduk asli Papua dan para transmigran. Seperti di Kampung Wonorejo. Di Kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum, seperti pencurian atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan diproses secara hukum. Akan tetapi, sebelumnya mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat. Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban selalu berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya, orang Papua selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang besar. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun, berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan warga Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun, berdampingan.
Mari menjawab beberapa pertanyaan terkait bacaan di atas. Apa judul bacaan di atas? Ya, bacaan tersebut berjudul Kerukunan Kampung Wonoreja, Papua. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kunci yang terdapat dalam bacaan diantaranya yaitu transmigran, kerukunan, perbedaan suku, agama, dan budaya. Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda suku, bangsa, agama, dan budaya. Hubungan antara penduduk asli Papua dan transmigran berjalan baik dan menjunjung sikap persatuan dan kesatuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.